Ubur-ubur ikan lele, yang suka ngemil, kumpul yole. Coba ini, snack yang satu ini bos. Terbuat dari kentang, dengan berbagai rasa snack kentang bisa kalian coba. Teksturnya dijamin renyah bos, serenyah cuan yang dihasilkan. Siapa sangka, di balik kriuknya olahan kentang ini ada sosok pejuang cuan yang berjuang dari titik nol. Mau tahu sekriuk apa bisnis yang satu ini? Kita langsung senggol aja ownernya bos. Halo bos, bisnis itu tidak melulu hanya soal keberuntungan saja, tetapi memang perlu proses. Ada kadang jatuh, kadang bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Nah, mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Hanya di Cuan Bos. Raka hanya bermodal uang Rp300.000 saat awal merintis bisnis keripik kentangnya bos. Sekarang Doi bisa ngantongin omset hingga 18 jutaan per harinya. Gokil banget kan? Nah, untuk awal saya mulai sendiri dengan modal Rp300.000. Waktu itu awal sendiri itu sampai 1,5 tahun baru punya tim 1 orang produksi. Nah, saat ini kita sudah dibantu oleh 30 orang tim. Usahanya pun berkembang dan mampu memproduksi 3-4 kuintal keripik kentang setiap harinya. Untuk jenis kentang yang digunakan, Raka nggak main-main bos. Doi memilih jenis kentang granola yang Doi datangkan langsung dari kawasan dataran tinggi Dieng bos, agar hasil keripiknya lebih mantul. Kita langsung didatangkan dari Dieng, jadi kita benar-benar 100% pakai kentang dari Dieng karena memang kentang Dieng itu memiliki rasa yang cenderung khas, ada agak sedikit manis-manisnya gitu dibandingkan kentang lainnya. Bahan dasar kentang yang sudah siap kemudian dimasukkan ke dalam mesin untuk proses pembersihan. Nah, jadi gini bos, keripik kentang itu harus dibuat dengan kentang yang khusus. Nah, kentang yang khusus itu seperti apa? Nah, kita punya kualitas tersendiri. Nah, kualitasnya itu yang pertama harus keras. Jadi si kentang itu harus keras, jadi jangan cari yang empuk. Yang kedua, tidak ada getah di pangkal kentangnya. Nah, kalau ada getah di pangkal kentangnya itu kemungkinan besar di dalamnya udah busuk. Setelah itu, masuk ke tahap slicing atau pengirisan kentang dengan menggunakan mesin khusus. Penggunaan mesin ini selain mempercepat proses produksi, juga untuk menghasilkan kualitas produk yang bagus bos. Cuci irisan kentang sampai benar-benar bersih. Setelah itu, rendam dengan air dan campuran garam. Kentang siap untuk digoreng hingga benar-benar kering. Setelah kentang selesai digoreng, lanjut dengan proses sortir. Hasil penggorengan kentang yang kurang bagus akan dipisahkan agar kualitas produk tetap terjaga. Terakhir, produksi kentang yang sudah selesai digoreng tinggal dibawa untuk proses pencampuran bumbu dan packing. Salah satu kunci keripik kentang milik Raka banyak digemari orang ada di proses pencampuran bumbunya bos, dengan membuat beberapa varian rasa yang berbeda dengan kompetitor. Terakhir, keripik kentang siap untuk dikemas sesuai dengan jenis rasa yang ditawarkan. Jadi yang kami tawarkan adalah varian rasa yang berbeda, karena mungkin konsumen udah bosen atau jenuh ya sama varian-varian rasa keripik kentang yang ada di supermarket atau swalayan itulah ya. Nah, maka mereka biasanya akan lari ke kentung karena memang varian rasa kita totally different dengan mereka yang ada di minimarket. Kita ada 4 varian rasa, ada pedas daun jeruk, original daun jeruk, jamur truffle, dan salted egg. Sebelum menjadi pengusaha, Raka pernah bekerja sebagai salah satu karyawan BUMN di Jakarta. Meskipun sudah menjadi karyawan, impiannya untuk menjadi pengusaha tidak pernah surut bos. Berbagai usaha sudah Raka jalanin, tapi hasilnya berakhir bangkrut. Jadi sebelum bisnis kentung ini, saya ada 13 bisnis yang sudah bangkrut semua sebenarnya. Nah, saya juga pernah ada di posisi profesional sebagai karyawan BUMN dan karyawan salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia.
Di awal produksinya, keripik kentang ini hanyalah industri rumahan aja bos. Dengan dibantu 1 orang karyawan, dengan produksi seminggu hanya 5 kg. Dari banyaknya bahan dasar yang ada di Indonesia, kenapa keidean pilih kentang sih mas? Jadi awal terbentuknya Kentung Snack itu kita, basicnya saya itu suka makan mas. Basicnya saya itu suka makan. Terus saya itu pengen bisnis kuliner, karena sebelumnya backgroundnya nggak ada pernah bisnis kuliner. Nah, cuman ini tertarik bisnis kuliner, tapi kulinernya itu yang bisa dikirim ke seluruh Indonesia, memiliki keawetan yang cukup lama. Nah, alhasil kita menemukan snack. Nah, snack apa nih kita? Nah, kami atau saya itu melihat peluang di Indonesia ini kok jarang ya ada UMKM yang mengolah kentang, seperti itu. Berbekal keyakinan yang tinggi akan kemampuan diri, Raka pun selalu bangkit saat usaha yang dijalankannya bangkrut dan mencoba membangun usaha baru. Untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, pemasaran harus menjadi ujung tombak sebuah bisnis, bos. Kalau menurut saya, untuk jadi seorang entrepreneur itu harus mau jualan sebenarnya. Karena ujung tombak dari suatu perusahaan itu adalah ya marketing kan. 80% bisnis tutup di tahun pertama karena marketingnya nggak jalan. Untuk membantu pemasaran produknya, Raka memiliki 70 reseller di seluruh Indonesia dan juga memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk menjual produk keripik kentangnya. Selain itu, kualitas suatu produk juga sangat berpengaruh terhadap penjualan produknya. Jadi selalu pastikan kualitas produk yang kita jual adalah yang terbaik ya bos. Jadi kepo nih bos, berapa ya omset Raka dari bisnis keripik kentangnya ini? Nah, kita per hari sekarang rata-rata memproduksi kurang lebih 500-800 kilo. Nah, biasanya 500 kilo itu akan menjadi sekitar 250 pack ukuran setengah kiloan. Nah, ukuran setengah kiloan itu kita start mulai harga Rp74.000. Wadidaw, garing banget ya bos cuannya, segaring keripik kentangnya. 250 pack snack kentang dalam sehari, dikali harga Rp74.000. Omsetnya no play-play ya bos. Jangan pernah surut ya bos saat punya impian, apalagi punya impian menjadi pengusaha. Seperti Raka yang berhasil mewujudkan impiannya menjadi pengusaha keripik kentang. Selalu bangkit saat terpuruk dan konsisten dengan tujuan. Nah bos, di setiap usaha itu diperlukan ketekunan dan konsisten. Nah ketika kita semua sudah melakukan itu, otomatis kita akan berhasil dan tentunya cuan bos. Aduh bos, kalau pas jam rawan kayak sekarang, lihat mukbang barbar gini, perut auto bergejolak gak sih? Tapi, ada yang bikin rasa kepo mincuan lebih bergejolak bos. Vika, seorang ibu rumah tangga, berhasil mewujudkan sukses versi dirinya dengan bisnis yang Doi jalani saat ini. Bahkan, bisnis terakhir yang Doi bangun saat ini sempat viral. Yuk, kita kepoin bareng bos. Halo bos, dari hobi makan jadi cuan. Cuannya nggak tanggung-tanggung, barbar banget. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bertempat di salah satu taman kuliner di Jalan Puspitek, Tangerang Selatan, bisnis kuliner yang satu ini super manjain para pengabdi kuliner perdagingan bos. Mulai dari ayam, domba sampai sapi, semua ada. Nah, kalau mau cari yang jadi biangnya viral, ya ini nih, iga bakar sapi. Ini kan kita ada dua macam ya Mbak ya, ada iga warisan sama iga orang ketiga. Untuk per kilonya itu iga warisannya 99.000 Mbak, dan rata-rata iga ini tuh besarnya 1,2 sampai 1,3. Setiap pengunjung dibebaskan pilih iga yang akan disantap. Iga lalu ditimbang untuk menentukan harganya. Oh iya,
Dua-duanya disantap ala barbar bos. Iga rumah waris disajikan dengan sambal terpisah. Sementara iga orang ketiga, sambalnya diguyur langsung ke iganya. Sambalnya juga barbar bos, mantap. Selain cita rasa sambalnya nampol, Vika juga berani jamin pelanggannya bakal terkangen-kangen dengan rasa bumbu dari iga bakarnya. Bumbu bakar biasanya bumbu kecap atau barbeque ya bos. Tapi Vika sengaja menyisipkan cita rasa khas bumbu Sumatera yang kaya rempah dan pedas di setiap iga bakar olahannya. Iganya doi presto dulu selama 5 jam, baru deh dimarinasi dengan bumbu. Bos, setelah dimarinasi, tetap kita bakar nih ya. Kita bakar, kita kasih bumbu biar lebih meresap nih ya. Ini serai supaya lebih enak ya bumbu ininya tuh. Kita nggak pakai kuas, jadi kita pakai serai aja biar ada bau-bau serainya gitu ya. Nah, menggoda sekali kan? Sajian ini makin menggoda dengan tambahan kuah sop iga yang kaya rempah. Aroma serai dan kapulaganya nampol banget bos. Sejak viral, warung iga bakarnya rame, nggak pakai libur bos. Sedikitnya, doi harus siapin 125 batang iga setiap harinya untuk memenuhi pesanan pelanggan. Oh iya, selain sajian serba iga bakar, ada juga sop domba tersesat dan steak ayam sori yang harganya mulai dari 35 ribuan aja bos. Sebelumnya ini kan saya punya yang usaha yang saya bilang Projen. Nah, untuk stok barang ini kita selalu ada dan insya Allah tidak pernah kehabisan karena saya bukan 1-2 orang yang saya pegang orangnya gitu, karena biar tetap ada terus barangnya. Bisnis kuliner ini baru berjalan sekitar 6 bulan, tapi doi ngaku kalau media sosial ngebantu banget usaha ini berkembang cepat. Review dari food vlogger yang mampir sukses bikin warungnya kebanjiran pengunjung dan orderan online. Itu baru dari menu iga sapi bakarnya ya bos. Kalau ditotal dengan menu sop domba dan steak ayamnya, omsetnya bisa barbar juga nih. Sangat berpengaruh banget. Baru-baru ini naik banget gitu, FYP ya kalau dibilang orang gitu. Sehari-hari biasa ini kita habis 125 sampai 135 batang. Hari weekend itu 150 sampai 170 batang. Vika bisa sesukses kayak sekarang bukan dari hasil instan ya bos. Ilmu kewirausahaan udah doi kantongin sejak zaman kuliah di Bogor dulu bos. Doi yang seorang perantau dari Takengon Aceh harus bisa mandiri di tanah orang. Doi pun memutar otak supaya bisa punya penghasilan sendiri dan gak bergantung pada orang lain. Saya itu kuliah di Bogor, saya kuliah Bogor, dari kuliah itu saya memang suka wirausaha Mbak. Apa aja saya jual, misalnya sejenis makanan, parfum. Nah setelah saya menikah sama suami saya itu masih pengen, masih ada penghasilan lah ya Mbak. Saya penghasilan, terus saya tuh usaha di rumah itu toko coklat awalnya Mbak. Saya tuh di rumah buka coklat, snack-snack. Nah setelah itu saya mencoba kan namanya orang usaha tuh kan ini terus ya Mbak ya, pengen nambah lagi. Nah saya itu buka toko frozen food Mbak. Saat itu Vika belum punya karyawan dan mengerjakan semua urusan bisnisnya seorang diri. Saat usahanya makin berkembang, doi mulai kewalahan dan mencoba membujuk sang suami untuk membantu usahanya. Jadi ya dia juga alhamdulillah mau. Pas saya bilang resign ya saya udah nggak sanggup untuk menjalankan bisnis ini sendiri, katanya bilang. Dan alhamdulillah udah mau Mbak, dan saya yakin rezeki kita itu jadi satu semua gitu. Di tahun ke-6 bisnis retail dan kulinernya, Vika berhasil membuktikan bahwa doi bisa sukses dengan versinya sendiri. Seorang ibu rumah tangga yang punya penghasilan, bahkan kasih lapangan pekerjaan untuk orang lain. Sayangnya, kesuksesan ini belum sempat dinikmati orang-orang tercinta yang sudah pergi mendahuluinya.
Orang tua saya itu berharapnya saya kuliah sampai tinggi Mbak, tapi saya tidak mewujudkan cita-cita dia, tapi saya mampu memberikan ini loh usaha saya. Dan saya sedihnya, saya sudah sampai segini, orang tua saya itu sudah tidak ada gitu. Bos, kisah Vika bisa menginspirasi banget nih buat kaum perempuan, khususnya ibu rumah tangga. Ternyata, meski tidak bekerja dan berkarir di sebuah instansi, seorang ibu rumah tangga juga bisa berdaya dan berpenghasilan dengan cuan yang lumayan, Bos. Boleh dong bagi tipsnya, gimana bisa berpenghasilan meski dari rumah? Dan untuk ibu-ibu tetap semangat, walaupun kita di rumah kita tetap bisa menghasilkan duit gitu. Gak harus kerja kantoran kan kalau menghasilkan duit gitu. Satu lagi nih pesan dari Vika, kalau pengen punya usaha kuliner. Gimana Mbak Ria rasanya? Mantap, Bu. Nah, Bos sudah melihat usaha saya. Jadi, usaha kuliner harus menjaga kualitas dan rasa. Yang paling penting, cuan, Bos. Bos, jangan pernah remehin hobi kalian ya. Karena berawal dari hobi, peluang mendulang cuan terbuka lebar. Buktinya, dari modal 100.000, Taufik bisa menyulap hobinya pelihara ikan gupi menjadi pundi-pundi rezeki. Bahkan jadi panutan farm gupi se-Indonesia. Halo bos, dulu aku pelihara ikan ini loh, masih pakai ember. Dan sekarang Swasti Farm sudah menjadi farm terbesar terangkap di Indonesia. Mau tahu lebih lengkapnya? Tetap di Cuan Bos. Duh, gayanya yang gemulai meliuk-liuk bikin gemes ya bos. Ditambah warna-warnanya juga cantik memikat mata. Kalau kata Gen Alpha, pesonanya 1000 aura nih. Makanya nggak salah kalau sampai saat ini pamor gupi semakin bersinar. Padahal ikan asal Amerika Selatan yang masuk ke Indonesia tahun 1920 ini awalnya hanya sebagai pengendali nyamuk. Di masa sekarang, gupi naik kelas menjadi ikan hias yang bergengsi bos. Dan ini menjadi ladang cuan Taufik. Bahkan kata doi, cuannya bisa naik fantastis kalau udah menang kontes. Untuk kontes itu sendiri nanti akan dibagi beberapa kelas. Kelas berdasarkan warna dan bentuk ekor. Nah, penilaian terbesar itu biasanya kalau kontes itu dinilai dari ekornya dulu, 60% ekornya dulu. Kemudian nanti baru dinilai dari badannya. Kemudian dinilai dari warna dorsalnya, sirip atasnya. Nah, itu masing-masing komponen itu ada penilaiannya sendiri-sendiri. Jadi ada ekor, ada badan, ada dorsal. Tapi yang terbesar penilaiannya adalah di ekor. Taufik bahkan pernah menjual sepasang gupi dengan harga 4 juta rupiah. Tapi ini jenis yang spesial ya bos, yaitu hasil persilangan. Di masa pandemi 4 tahun lalu, harga gupi sempat melonjak naik. Seiring banyaknya orang yang berdiam di rumah, tapi tetap ingin memiliki kesibukan, seperti mengembangkan hobi budidaya gupi. Untuk harga pasaran sekarang, gupi memang tidak semahal ketika pandemi ya. Sekarang harga gupi di kisaran antara 50 sampai 200 ribu di kisaran itu. Sedangkan Swasti Farm ini kita jualnya di harga 125 ribu. Nah, itu sebagai patokan kalau teman-teman mau pelihara gupi, mau jual, nah kita bisa pakai range harga tertingginya itu pakai harga swasti. Nah, ini nih kerennya bos. Tempat budidaya gupi milik Taufik menjadi kiblat bagi pelaku budidaya ikan gupi se-Indonesia. Sampai-sampai harga ikan gupi hasil budidayanya menjadi patokan harga di pasaran. Mahal tidaknya gupi tergantung dari kualitasnya bos. Gupi kualitas terbaik bisa dilihat dari bentuk ekor, warna, kelangkaannya, dan juga kualitas genetiknya.
seperti anakan yang memiliki kemampuan sama dengan induknya. Gapi yang paling banyak dicari saat ini adalah gapi yang memiliki ekor lebar. Ekor lebar itu ada dua, ada yang bentuknya delta tail, ada yang bentuknya half moon tail. Tapi dia ekornya bagus, lebar-lebar. Sebagai bentuk pelayanan bisnisnya, Taufik selalu menyertakan sertifikat kepada setiap customer yang membeli gupi. Sertifikat ini berguna untuk melacak kualitas dan asal-usul gupi. Ibaratnya nih, kalau kalian punya ikan gupi yang bersertifikat, nilai jualnya jadi lebih bergengsi, bos. Jadi sertifikat ini fungsinya adalah menjelaskan bahwa gapi ini original dari Swasti Farm. Jadi sertifikat ini kita berikan kepada customer kita supaya customer itu juga bisa mengeklaim asuransi garansi untuk kematian ikannya. Kemudian jika dia juga bisa mengkonfirmasi land atau indukannya yang mana. Gupi hasil persilangan di sini udah melalui tahap riset yang panjang ya, bos. Riset yang dilakukan pun gak serta-merta langsung mendapatkan hasil yang oke. Gagal pernah, tapi suksesnya lebih banyak dong. Nah ini bos, ini ruangan R&D. Nah fungsinya kita mau nyilangin ikan gapi biar dapat jenis-jenis baru. Selain itu kita juga bisa memperbaiki kualitas ikan gapi ini di R&D ini untuk menjadi kualitas gapi yang lebih baik dari persilangan. Nah langsung aja kita kawinkan nih bos ikannya. Jadi Black Moscow sama Yellow Cobra-nya kita langsung masukin jadi satu. Nah ini bos, hasil akhirnya dari persilangan tadi, nanti hasilnya seperti ini. Beberapa hasil persilangan yang pernah Doi lakukan dan diterima di pasar adalah jenis albino metal snake skin red tail, silverado red mosaic, dan metal magenta black tail. Penikmat gupi hasil persilangannya bukan cuma di lingkup Yogyakarta dan sekitarnya aja, bos. Malah 90% dari total transaksinya merupakan transaksi online. Taufik melayani pemesanan ke seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Bahkan Doi pemasuk gupi ke negara-negara di Asia, Eropa, dan Amerika. Angka penjualannya juga pernah melejit naik di masa pandemi, yaitu mencapai 70 juta dalam satu hari. Wadidaw! Jadi kalau untuk pendapatan kita per bulan itu di kisaran antara 80 sampai 130 lah di per bulannya. Keberhasilan yang Taufik capai saat ini merupakan buah kesabaran dan konsistensinya sejak tahun 2016. Doi mengawali usaha ini di belakang rumah dengan sebuah ember berisi gupi yang dibelinya seharga 100 ribuan. Semangat kewirausahaannya makin bertambah seiring usahanya ingin memahami budidaya gupi lebih dalam. Tapi, akibat kurang jelinya dalam menjaga kebersihan pakan, Taufik harus merelakan 80% gupi peliharaannya mati. Tapi, kemalangan ini justru jadi pemicu Taufik untuk lebih maju lagi, terutama soal pengelolaan pakan dan kualitas air. Setelah 8 tahun berjalan, farm gupi miliknya kini sudah punya 200-an jenis gupi. Bahkan beberapa di antaranya ada yang ikut kompetisi. Tapi alhamdulillah kita berjalan semakin berkembang, kita ngikuti kompetisi-kompetisi sehingga kita juga mendapatkan prestasi-prestasi, baik itu prestasi yang skala nasional, bahkan kita juga pernah mewakili Indonesia di Shanghai, jadi kita pernah juara 1 di kompetisi kontes internasional gapi di Shanghai. Nah, kalau kita terinspirasi dan pengen punya usaha kayak gini, mau dong tipsnya? Taruhlah punya 100 ribu lah untuk beli indukan. Beli indukan kemudian di anakin itu. Nah, untuk tempat dan macam-macamnya itu simpel sekali. Kita bisa menggunakan bahan-bahan bekas. Bisa pakai galon bekas, bisa pakai ember bekas. Pokoknya yang bisa menampung air itu bisa untuk usaha ikan gapi. Nanti induknya, nah yang 100 ribu tadi untuk beli induknya.
Nah, indukan nanti akan beranak. Nah, dari anak-anak itu kita kembangkan lagi. Kalau mau pelihara gapi, yang harus dilakukan itu persiapkan tempatnya. Tempat itu bisa pakai tempat apa aja, yang penting bisa menampung air. Harus disiapkan tempatnya. Yang kedua, air yang digunakan adalah air yang sudah diendapkan. Jadi nggak bisa langsung keran langsung dipakai. Itu harus diendapkan dulu. Karena kalau langsung dipakai biasanya gapinya nggak kuat. Harus diendapkan dulu. Nanti setelah diendapkan 24 jam baru bisa dimasukkan ikan gapi. Kemudian yang harus diperhatikan juga tentang pakan. Pakan yang digunakan bisa menggunakan 2 pakan. Pakan hidup atau pakan pabrikan. Atau mau menggunakan dua-duanya semakin baik. Gitu. Nah, karena gapi ini dipelihara, dikasih makan, biasanya kualitas airnya biasanya jadi kurang bagus. Nah, makanya yang harus diperhatikan juga tentang kualitas air dengan cara mengganti air setengahnya atau dengan sistem sifon. Dibuang di bagian bawah, kemudian separuh, kemudian nanti ditambah air baru. Yang tidak boleh dilakukan untuk gapi, pertama adalah jangan mencampur gapi jenis lain. Jadi memang ini nggak boleh karena ketika nanti dicampur jenis A, jenis B dalam satu wadah, nanti dia akan kawin silang yang tidak terkontrol. Jadi nanti anaknya akan amburadul. Wah, lengkap banget nih tipsnya. Gaslah bos. Yuk, langsung mulai budidaya gupinya. Nah bos, pelihara gapi itu memang tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Kuncinya adalah konsisten dan tekun. Dan yang paling penting, cuan bos! Bos, kalau bisnis yang kita punya udah berjalan lancar dan ketemu jalan cuannya, berarti udah waktunya memperluas pasar. Karena makin luas pasarnya, makin banyak cuannya. Setiap brand yang dibikin atau tujuan produknya itu harus jelas. Ketika kita mau jualan, kita harus tahu dulu produk kita ini bisa menjadi solusi untuk siapa. Nah, di sini ada Donat Kentang. Kita mau coba ngobrol sama mereka, pemilik bisnisnya. Donat kentang ini, purpose-nya, tujuannya ketika dibikin itu untuk apa? Ayo kita coba cari tahu. Wah, ada donat kentang nih, Mbak. Halo. Saya mau beli donat kentang ya. Boleh. Saya mau bawa buah tangan nih buat keluarga di rumah. Boleh, Mister. Itu ada paketnya, ada berapa aja Mbak isinya? Kita satu box itu isinya 6. Isinya 6? Iya, isinya 6. Jadi kita donatnya itu satuan. Oke, saya minta 2 box, 12 pieces berarti ya? Iya, benar. Kasih yang favorit-favorit aja. Oke. Biar keluarga di rumah happy makan donat ya. Iya, benar-benar. Lulu, aku minta tolong ya. Udah ready Mbak atau harus disiapin dulu? Iya, kita udah ready sih. Oke. Tapi kita adonan itu fresh setiap hari. Jadi Oke. dibuatnya setiap hari. Mumpung ada Mister nih, aku Iya. mau tanya, gimana sih caranya untuk memperluas namanya segmen lagi nih? Gitu. Karena Biar- ini kita kan biasanya area sekitar sini aja nih. Biar cakupannya itu lebih luas lagi tuh Biar gimana cakupannya lebih luas. Iya. Nah, menarik tuh pertanyaannya. Artinya, kalau sekarang ini karena dekat stasiun, kayak saya tadi kan tujuan belinya untuk buat tangan keluarga. ya? Iya. Nah, ini kalau saya lihat ada to celebrate your moment kan? Iya, Jadi betul. merayakan momen-momennya kan. Nah, Nah. mungkin bisa dibikin lebih spesifik lagi. Jadi positioning dari brandnya lebih jelas tuh. Pertama itu. Tapi yang kedua tentu ini juga menarik nih. Saya lihat nih ada loyalty card ya. Iya, Sorry, ini beli betul. 10 dapat 1. Iya. Nah, ini udah bener nih. Jadi artinya setiap orang yang beli, mereka dapat 1 stempel. Ketika beli 10, mereka akhirnya bisa dapat free, gratis. iya. Nah, itu juga udah bener. Jadi tinggal dilanjutin aja. Tapi mungkin harus selalu dikasih tahu. Kayak tadi ke saya bilang, oh iya nih, Mister, nanti Mister kalau beli 10 kali dapat stempel, nanti Mister bisa gratis tuh di sana. Yang ketiga pasti harus harganya terjangkau. Iya. Ya kan, kalau ada ikan misalnya harganya purpose-nya dengan value yang ada itu terjangkau sama masyarakat, mereka pasti akan repeat. Tapi kalau untuk cakupannya bisa lebih luas lagi, artinya ya marketing promotionnya harus bagus. Bisa kerjasama sama influencer-influencer. Jadi kalau postingannya mereka followernya artis itu kan jutaan.
jadi marketnya akan jauh lebih luas. Jadi akhirnya bukan hanya impuls orang yang naik kereta, tapi bisa satu Jakarta beli donatnya ke Donatku semua. Mister, ini pesanannya udah jadi. Terima kasih. Saran-sarannya tadi makasih banyak. Kita akan coba terapin. Makasih Ya. juga udah mampir di Donat Kentangku ya, Mister. Mantap, terima kasih. Mudah-mudahan Iya. laris manis ya. Berkembang, Amin. banyak Terima cabang, kasih. makin banyak. Ini udah 10 cabang katanya ya? Iya. Wah, jadi ratusan cabang insya Allah. Amin. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Iya.